Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pembelajaran kali ini dilaksanakan di rumah. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai bab sholat jamak dan qashar. Dan kemarin kita telah mempelajari tentang bab wudhu, dan hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan bab sholat jamak dan qashar. Oke, langsung saja kita menuju pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai sholat jamak dan qashar. Yang pertama yaitu pengertian sholat jamak. Menurut bahasa ialah mengumpulkan, dan menurut istilah yaitu mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Misalnya, bisa sholat zuhur dan sholat asar, yaitu kita mengerjakan dalam sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian sholat maghrib dan isya bisa dilaksanakan dalam sholat isya ataupun sholat maghrib. Kemudian sholat subuh tidak boleh dijamak atau tidak boleh digabungkan, yaitu sholat subuh berarti dikerjakan secara individual. Kemudian hukum sholat jamak dan qashar yaitu mubah, boleh dikerjakan dalam waktu tertentu, asalkan sudah memenuhi syarat tertentu. Sholat jamak dan qashar dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, pengertian sholat jamak takdim, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dilaksanakan pada waktu awal. Kemudian yang kedua, pengertian dari sholat jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dilaksanakan pada akhir waktu. B, yaitu syarat-syarat sholat jamak. Yang pertama, syarat secara umum, yaitu harus musafir. Kemudian yang kedua, melakukan perjalanan selama 80,64 km. Yang ketiga, yaitu tidak boleh berjamaah dengan orang mukim. Yang keempat, yaitu harus niat sholat jamak. Syarat jamak takdim yang pertama yaitu dilaksanakan secara tertib, yakni sholat yang pertama dilaksanakan misalnya sholat zuhur, kemudian baru sholat asar. Yang kedua yaitu niat dilakukan pada awal sholat. Kemudian yang ketiga dilaksanakan secara berurutan, yaitu tidak boleh disela dengan sholat sunnah yang lainnya. Syarat sholat jamak takhir yaitu yang pertama niat dilaksanakan pada awal waktu sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dalam perjalanan datangnya waktu tempat yang kedua. Yang C, tata cara pelaksanaan sholat jamak. Yang pertama yaitu tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar. Tata cara sholatnya adalah yang pertama niatnya seperti usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat zuhur 4 rakaat seperti biasanya, kemudian salam. Lalu sholat yang kedua yaitu sholat asar dilaksanakan setelah sholat zuhur. Niatnya seperti usolli fardul asri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'ad dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan sholat 4 rakaat sholat asar seperti biasa, kemudian salam. Yang kedua, tata cara melaksanakan sholat jamak takhir. Misalnya sholat maghrib dengan sholat isya dilaksanakan pada sholat isya. Yang pertama yaitu berniat melaksanakan sholat jamak takhir. Niatnya seperti usolli fardhul maghribi salasa raka'atin jam'an ta'khiran ma'al isya'i fardhu lillahi ta'ala. Kemudian sholat maghrib seperti biasa 3 rakaat, kemudian salam. Lalu berdiri lagi dan melaksanakan sholat isya dengan berniat usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin jam'an ta'khiran ma'al maghribi fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan melaksanakan sholat isya 4 rakaat, kemudian salam. Kedua, sholat jamak qashar,
Yang A. Pengertian sholat jamak qashar. Secara bahasa, sholat jamak qashar berarti meringkas. Sedangkan secara istilah yaitu meringkas sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat jamak qashar merupakan sebuah rukhsah atau keringanan dari Allah bagi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sholat jamak qashar hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan karena merupakan rukhsah dari Allah. Sholat yang boleh diqashar yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Kenapa sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar? Karena jumlah rakaatnya tidak memenuhi syarat, yaitu 4 rakaat. Triknya, sholat jamak qashar dilaksanakan secara bersamaan dengan sholat jamak, yaitu sholat jamak qashar, yang disebut meringkas. Sholat jamak qashar adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. B. Syarat-syarat melaksanakan sholat jamak qashar. Yang pertama yaitu musafir atau masih dalam perjalanan. Yang kedua yaitu niat sholat mengqashar pada saat takbiratul ihram. Yang ketiga tertib. Yang C. Tata cara pelaksanaan sholat jamak qashar. Yang pertama yaitu sholat jamak qashar menggunakan jamak takdim. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar. Niatnya usolli fardhu dhuhri raq'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian berdiri lagi melaksanakan sholat asar dengan niat usolli fardhul asri raq'ataini qasran majmu'an ila dhuhri jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan melaksanakan sholat asar 2 rakaat, kemudian salam. Yang kedua, sholat jamak qashar dengan menggunakan jamak takhir. Misalnya sholat maghrib dengan sholat isya. Tata caranya adalah yang pertama kita niat sholat maghrib dengan sholat isya dengan menggunakan jamak takhir, yaitu dengan cara mengqashar. Niatnya adalah usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i jam'an ta'khiran lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian salam. Lalu berdiri lagi dan melaksanakan sholat isya dengan niat usolli fardal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi jam'an ta'khiran lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan sholat isya 2 rakaat, kemudian salam. Itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, marilah kita menyimpulkan secara sesama mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Kemudian apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Silahkan praktekkan di rumah mengenai tata cara pelaksanaan sholat zuhur dan sholat asar dengan cara jamak takdim. Kumpulkan berupa video. Kemudian silahkan kerjakan LKS halaman 56-59. Sebelum kita tutup, marilah berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Tetap semangat di rumah, jaga kesehatan. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.